Kabupaten Pulang Pisau adalah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pulang Pisau yang memiliki luas wilayah 8.997 km persegi dan berpenduduk sebanyak 120.062 jiwa hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010. Semboyan kabupaten ini adalah Handep Hapakat. Kabupaten Pulang Pisau mempunyai wilayah seluas 8.997 km persegi atau 899.700 hektar. 5,85% dari luas Kalimantan Tengah sebesar 153.564 km persegi, di mana Pulang Pisau merupakan wilayah yang berbatasan dengan sebelah utara Gunung Mas, selatan Laut Jawa, timur Kapuas, dan barat Katingan serta Palangkaraya. Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab. Temperatur berkisar antara 26,5 sampai 27,5 derajat Celcius dengan suhu udara rata-rata maksimum mencapai 32,5 derajat Celcius dan suhu udara rata-rata minimum 22,9 derajat Celcius. Kelembapan nisbi udara relatif tinggi dengan rata-rata tahunan di atas 80%. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Pulang Pisau rata-rata mendapat penyinaran matahari di atas 50%. Di usia yang ke-19 tahun di tahun 2021 ini, Pulang Pisau telah berganti beberapa masa kepemimpinan, yakni pada tahun 2002 Pulang Pisau memiliki penjabat Bupati Dr. Andes Andris P. Nanjan, dilanjutkan oleh Bupati Pulang Pisau Haji Ahmad Amur hingga tahun 2008. Berpasangan dengan Darius Yansen Dupa. Sedangkan pada periode keduanya, Haji Ahmad Amur berpasangan dengan Haji Edi Pratowo, memiliki masa jabatan hingga 2013. Era kepemimpinan Haji Ahmad Amur yang sudah 2 periode kedua dilanjutkan oleh Haji Edi Pratowo berpasangan dengan Puji Rustati Narang dan berakhir pada masa tahun 2018. Kemudian dilanjut lagi periode keduanya, namun pada perjalanan waktu Haji Edi Pratowo melanjutkan pengabdiannya di Provinsi Kalimantan Tengah, mendampingi Haji Sugianto Sabran sebagai gubernur dan wakil gubernur. Di masa transisi 2021, tentu Wakil Bupati Pulang Pisau Puji Rustati Narang bakal bekerja sendirian. Hingga dirinya dilantik dan ditetapkan sebagai Bupati Pulang Pisau melanjutkan kepemimpinan hingga 2024 nanti. Di usia yang ke-19 tahun ini tentu Pulang Pisau sudah banyak berbenah. Hal tersebut sebagaimana digagas dalam visi misi sebuah pemekaran daerah agar lebih fokus untuk memajukan Pulang Pisau. Banyak hal yang sudah ditorehkan, walaupun Pulang Pisau merupakan daerah pemekaran, namun berbagai prestasi kerap diperoleh. Hal ini tidak terlepas dari sebuah tantangan mewujudkan Pulang Pisau emas. Ya, kini usia 19 tahun belumlah sepadan kemajuannya jika dibanding dengan daerah lain yang sudah ratusan tahun. Namun lagi-lagi, Pulang Pisau harus terus bangkit sejajarkan kemajuan dengan daerah lain. Sumber daya alam, potensi daerah semakin dipaju, digali, dan diangkat dengan sumber daya manusia yang semakin handal. Dan
Inilah yang dapat dirasakan hingga usia 19 tahun. Sebuah dermaga pelabuhan laut antar pulau mampu mengejutkan dan dibarengi dengan pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang kesemuanya untuk melakukan perubahan besar akan kemajuan bumi handap hapakat yang semakin kompleks tantangan yang harus dilalui. Ya, tahun 2021 di mana Pulang Pisau yang sedang giat-giatnya membangun harus rela dengan datangnya pandemi COVID-19. Berbagai program pun harus mengalami beberapa perubahan RJBMD Kabupaten dengan poin dasar penanganan dampak pandemi COVID-19. Masyarakat pun mengalami dampak ekonomi dan perubahan perilaku akibat pandemi COVID-19. Berbagai macam upaya dilakukan dalam pengendalian penyebarannya. Dan usia 18 tahun ini, pemerintah masih disibukkan dengan upaya penanganan COVID-19 di tengah dunia pendidikan yang mau kembali bangkit dengan sekolah tatap muka. Ya, sejauh ini apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam hari ini di bawah kepemimpinan Bupati Pulang Pisau yang baru, Buji Rostati Narang, dalam penanganan pandemi COVID-19, berikut kutipannya. Keadaan kita kan tidak meningkat, tapi sekarang menurun, dan kita sudah punya vaksin ada 11.000 lebih dan juga akan divaksinkan di bulan Juni. Lalu bagaimana dengan realisasi pelaksanaan program di sejumlah instansi? Berikut kutipan dan wawancara serta tanggapan mereka tentang realisasi pembangunan daerah di usia 19 tahun ini. Pulang Pisau, bersama kita bisa. Dengan semangat handap hapakat, mari kita dukung kemajuan daerah untuk Pulang Pisau yang maju, berkeadilan dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat dan sukses 19 tahun Kabupaten Pulang Pisau. Dengan semangat baru, bersama Bang Kalteng, bisa! Bank Kalteng sebagai bank milik pemerintah daerah terus berupaya melakukan sinergi, inovasi, dan layanan terbaik, dan turut mendorong pemulihan ekonomi nasional khususnya di Kabupaten Pulang Pisau. Bersama Bank Kalteng, mitra terpercaya meraih sukses. Pulang Pisau, Barigas! Kita Dayaknya kelihatan gitu loh, sekali masuk, misalnya masuk daerah Kayan Tengah, masuk daerah bernama Tingang, itu punya logo-logo Dayaknya kelihatan. Jadi kelihatan setiap masuk desa orang mengenal, oh ini desa ini. Terus karena situasinya itu kelihatan hidup gitu loh. Jadi setiap gang-gang tuh mempunyai pagar-pagarnya rogannya itu bisa tulisannya itu ada gitu. Karena cita-citaku jika Tuhan mengizinkan, aku pengen setiap desa itu yang kelihatan memiliki. Jadi setiap SKPD itu sama-sama bergotong royong untuk menyelesaikan desa itu, membangun tuh desa untuk benar-benar kelihatan pembangunannya. Misalnya sekolah tuh jangan ada cuma bangunannya, terus kursinya nggak ada. Jadi sekarang kita tunjukin di mana desa, anggaran desa, di mana anggaran pemerintah daerah, di mana anggaran BOS, dan bekerja sama dengan DPR. Karena DPR kan punya aspirasi itu. Nah, aspirasi itu kita gabungkan. Jadi hilang setiap dinas ini menghilangkan egonya masing-masing. Inilah modal buat kita membangun. So, kita tidak bisa berharap dana transfer pusat. Kita harus genjot PAD kita. Kalau saya hitung itu potensi kita, saya lihat analisa kami dibantu oleh BPKP kemarin ya, kami dibantu oleh BPKP audit potensi. Ternyata potensi kita hampir 600 miliar sekarang BPHTB dari perkebunan itu luar biasa, hampir 600 miliar. Kalau lihat Baur semakin bagus, cuma jalannya aja yang jelek. Jalannya. Nah, harapannya seperti apa nanti? Harapannya seperti pelabuhan-pelabuhan yang lain lah. Keluar masuk pelabuhan jalannya bagus. Karena muatan kita lumayan berat. Ya, petarung sejati fighter. Jadi dari Polda Metro Jaya ke sini, gimana caranya Pulang Pisau ini nanti membantu Bupati untuk jadi kota. Ini adalah pusat perhatian nasional. Mari sama-sama kita bangun, kita tingkatkan, kita tunjukkan bahwa Pulang Pisau ini di masa depan adalah lumbung pangan nasional. Kita harus bisa buktikan bahwa Pulang Pisau ini adalah penyangga utama ibu kota negara yang baru. Kita harus bisa buktikan bahwa Pulang Pisau bisa menjadi yang terbaik di Kalimantan Tengah. Untuk capaian visi misi dari Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, khususnya di bidang infrastruktur, cita-cita dari mereka sudah ya mulai terwujud. Sebagaimana periode pertama sudah terrealisasi dengan baik. Nah, sekarang kita infrastruktur menuju menuju kecamatan dan dari desa sedang kita kembangkan. Nah, terkait dengan pendukung pariwisata untuk infrastruktur jalan dan jembatan juga kita akan terus untuk merealisasikan hal ini. Memang tidak mudah untuk mencapai cita-cita seperti itu, tapi kalau tidak ada perjuangan keras dari kita bersama itu tidak akan bisa tercapai sia-sia. Tapi saya yakin di Kabupaten Pulang Pisau termasuk cita-cita dari Pak Bupati bahwa adanya bundaran merupakan ikon Kabupaten Pulang Pisau ini bisa terbangun pada tahun 2021 ini sudah tersusun, tahun 2022 terbangun, dan tahun 2023 sudah kita bisa nikmati seperti itu. Bahwa pembangunan pertanian ini
secara luas bahwa kita bangun dulu infrastrukturnya. Infrastruktur bukan berarti jalan ya juga, infrastruktur lahannya juga, infrastruktur jalan juga, lahan. Masalah infrastruktur saluran-saluran kita bangun dulu, kita benahi dulu, baru ke kelembagaannya, petaninya itu sendiri kita tingkatkan SDM-nya, bagaimana untuk mengelola suatu pertanian itu. Petani sudah punya ilmu, pertanian punya ilmu, nah pemerintah punya teknologi. Nah semua itu kalau digabungkan akan terbentuk suatu pembangunan pertanian yang baik dan maju. Tentunya inilah bentuk ke depan sinergitas semua lini untuk membangun pertanian itu diperlukan. Kenapa saya perlu sinergitas? Membangun kita tidak bisa sendiri. Membangun suatu tujuan besar diperlukan sinergitas semua lini. Bisa pindah KPU dan sebagainya. Itulah yang kita harapkan ke depan sesuai dengan konsep pertanian. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, yang disesuaikan dengan potensi yang ada, terutama di bidang pertanian perkebunan. Alhamdulillah untuk Mekarjaya sekarang sudah menghasilkan banyak hasil dari perkebunan. Nah untuk ke depan ini untuk menunjang kegiatan di dalam perkebunan itu, saya harapkan bisa dibuat semacam kemudahan di dalam transportasi artinya infrastruktur. Jadi agar nanti warga kami di dalam kegiatan untuk karet, terutama karet yang sementara ini bisa dihasilkan, itu bisa lebih mudah. Dan mungkin Bapak sendiri bisa melihat keadaan infrastruktur yang ada di jalan di hamparan lahan pertanian atau lahan perkebunan di masyarakat Mekarjaya. Nah ke depan saya harapkan itu pemerintah setempat dari kabupaten maupun provinsi maupun pusat ini bisa membantu kami di dalam menangani infrastruktur itu. Kalau untuk perekonomian sangat membantu bagi kami dari masyarakat yang dulunya kita sulit ekonomi, sekarang alhamdulillah adanya karet, kami bisa layak istilahnya bisa untuk mencukupi ekonomi kita sehari-hari. Luar biasa parahnya. Memang udah untuk ukuran petani ini yang bingung untuk mengeluarkan buah apa segala macam, memang susah di sini Pak jalannya. Ya demi anak sekolah kan kayak gini nah. Kalau musim hujan kayak anak sekolah. Jadi otomatis jatuh kembali nggak jadi sekolah kan. Sama ya pemerintah lah kayak apa caranya. Yang diharapkan tuh kemarin tuh ada apa yang mau minta kebun apa proyek sawit tuh plasma ya, plasma kayak itu ya. Kemarin tuh nggak dikabulkan, gue dengar tuh. Itulah yang harus dimiliki. Kedepannya harapannya kemitraan kerjasama dengan pihak pemerintah pun sangat diperlukan untuk bersinergis dalam hal program-program dan kegiatan-kegiatan. Kedepannya juga harapannya juga dengan pihak keamanan, pihak Polres juga harus membangun jaringan untuk komunikasi dan kemitraan ataupun kerjasama. Kedepannya harus seperti itu, karena inilah organisasi yang berbasiskan masyarakat. Organisasi adalah organisasi yang peduli tentang kehidupan masyarakat Dayak. Berkumpul dan berpikir bagaimana pengembangan sektor-sektor pariwisata serta adat budaya Dayak yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dapat terlaksana berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan keinginan kami, baik DPP dan DPD Pordayak Kabupaten. Kita ingin memberikan pemberdayaan masyarakat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan memang itu berdasarkan passion, berdasarkan keinginan dari masyarakat. Setelah kita melakukan observasi, kita melakukan diskusi, wawancara, sehingga muncullah keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan mebel ini, sehingga kita memutuskan untuk memberikan pelatihan mebel. Harapannya adalah nanti kelompok mebel ini bisa mandiri setelah kita memberikan bantuan-bantuan, pelatihan, bantuan peralatan, bantuan modal. Kami berharap
kelompok bisa mandiri, bisa meningkatkan ekonomi, dan juga bisa menjadi role model bagi kami pribadi untuk melakukan pengelolaan CSR ke kelompok-kelompok yang lain. Alhamdulillah selama ini kinerja kelompok petani secara kelompok alhamdulillah cukup bagus. Keluhan dan kekurangan petani di sini, kendala-kendala yang dihadapi oleh petani yaitu hama dan penyakit. Dan untuk infrastrukturnya itu akses ke lahan yang jalannya masih sangat rusak. Dengan kondisi yang ada seperti ini, kami masyarakat petani di Wonoagung mengharapkan untuk perbaikan jalan atau pengerasan untuk jalan supaya akses ke lahan itu lebih mudah dan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk di Desa Wonoagung sendiri ada 13 kelompok tani dan 2 kelompok wanita petani. Harapan kami kepada masyarakat, khususnya dunia usaha di Kabupaten Pulang Pisau, agar lebih tertib mengurus perizinannya, terutama yang berkaitan dengan bangunan-bangunan yang masih belum memiliki IMB. Ini juga merupakan pendapatan daerah untuk meningkatkan PAD, yaitu dari sektor retribusi IMB. Dengan masyarakat mengurus izin mendirikan bangunannya, tentu akan memberikan kontribusi kepada daerah dalam rangka kita membangun Kabupaten Pulang Pisau ke depan. Untuk tahun 2021 ini kita ada beberapa cara kita untuk mengambil informasi untuk menyusun kegiatan. Yang pertama itu hasil dari Musrenbang, yang kedua hasil dari aspirasi masyarakat di luar Musrenbang, yang ketiga itu hasil dari kita melaksanakan kunjungan ke lapangan langsung. Jadi ini kita lihat mana yang lebih prioritas. Nah, ketika itu ada yang prioritas pertama kita susun, setelah itu kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Kalau anggaran itu mencukupi untuk kegiatan itu, ya kita sesuaikan sesuai dengan prioritas dari kegiatan itu sendiri. Pulang Pisau yang sudah berumur ke-19 ini, kita bersyukur inilah umur-umur yang mulai menuju kedewasaan, dan kita lihat memang Pulang Pisau sudah berbenah dari semua lini. Kita bersyukur bahwa dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan Pulang Pisau ini sudah menjadi sorotan nasional dengan banyak program-program nasional yang sudah masuk ke Kabupaten Pulang Pisau. Seperti food estate, itu juga menjadi kebanggaan karena memang Pulang Pisau bersama dengan Kapuas menjadi lumbung padi untuk Kalimantan Tengah. Tentunya ini akan menyanggah ekonomi dan pertanian kita, dan untuk ketahanan pangan, bahkan untuk menyanggah untuk ibu kota negara yang akan ada di Kalimantan Timur. Nah, harapannya kita tetap solid dan kita tetap bekerja bersama-sama membantu Ibu Bupati kita saat ini untuk membangun Pulang Pisau yang lebih baik, lebih sejahtera, inovatif, dan berkeadilan. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau terkait dengan visi misi Bupati, kita akan terus capai menuju Pulang Pisau Emas 2022. Kira-kira kalau dari perizinan dikaitkan terobosan, inovasi, dan kegiatannya, apa yang menjadi daya pacukan di usia 19 ini, Pak? Ya, di usia 19 tahun Kabupaten Pulang Pisau tentu usia yang sudah, kalau manusia istilahnya kan udah menginjak dewasa gitu ya. Ya tentunya kita melakukan
pembenahan terutama di sektor perizinan tentunya di DPMPTSP yang karena memang tupoksi kami melayani di bidang perizinan terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Kita kaitkan juga dengan adanya program food estate yang dicanangkan oleh pemerintah di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Nah, tentu kami di DPMPTSB akan meningkatkan pelayanan, terutama memberikan kemudahan-kemudahan dalam rangka pelaku-pelaku usaha mengurus perizinannya. Apalagi sekarang nanti mulai dari tanggal 2 Juli itu akan diluncurkan program atau aplikasi OSS berbasis risiko. Ini juga kami kira salah satu terobosan dari pemerintah pusat untuk memberikan kemudahan layanan kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah kita Kabupaten Pulang Pisau. Nah, tentunya di dalam masa pandemi COVID-19 kami juga memperhatikan untuk tingkat kesehatan masyarakat kita maupun yang akan melakukan atau mengurus perizinannya di DPMPTSP, termasuk juga petugas-petugas kami juga berusaha untuk memberikan semacam protek ya terhadap COVID-19 ini agar mereka juga yang baik yang mengurus maupun melakukan pelayanan tidak terpapar COVID. Kita sudah melaksanakan 5M sejak awal pandemi dulu di PMPTSP. Di samping itu juga kita membuka layanan online ya, untuk masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu atau tidak harus datang ke kantor untuk mengurus perizinannya, tapi cukup lewat layanan online itu, baik lewat SMS atau WA itu bisa kita layani. Dan kalaupun itu nanti perizinannya sudah selesai, kita baru panggil yang bersangkutan untuk mengambil. Gitu. Jadi kita kegiatan tatap mukanya memang kalau bisa memang kita batasi, gitu ya. Tetapi untuk layanan perizinannya tetap berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Mungkin itu. Ya, yang pertama kami lama untuk seluruh unsur yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, baik pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas kami tidak bisa maksimal kalau tanpa bantuan dari seluruh komponen yang ada di masyarakat. Ini kan sesuai dengan semboyannya Kabupaten Pulang Pisau, handap hapakat persatuan dan kesatuan dalam semua unsur komponen masyarakat. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh personil anggota Polres Pulang Pisau yang sudah bekerja dengan baik, berdedikasi tinggi, sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi atensi seperti kebakaran hutan, pencegahan COVID-19, vaksinasi massal, itu sampai saat ini bisa berjalan dengan baik, dan khususnya di Kabupaten Pulang Pisau bahkan bisa berprestasi melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk Kabupaten Pulang Pisau, semoga semakin sehat, semakin makmur rakyatnya. Dirgahayu Kabupaten Pulang Pisau ke-19, handap hapakat. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Pulang Pisau. Saya Dr. Mulyanto Budi Harjo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau. Saya Leting Esos, Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau. Saya Erpan SHMH, Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau.
saya, Usis Disangkai, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau, mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Pulang Pisau ke-19. Dengan semangat handap hapakat, mari kita song-song semangat baru menuju Pulang Pisau Emas. Bersama kita bisa. Pulang Pisau sehat. Handap hapakat. Bersama wujudkan masyarakat yang inovatif, produktif, dan sehat. Dirgahayu Kabupaten Pulang Pisau ke-19. Mari kita tingkatkan infrastruktur dan penataan ruang di Kabupaten Pulang Pisau dan kita sambut proyek strategis nasional di Kabupaten Pulang Pisau, proyek Food Estate. Selamat Hari Jadi Kabupaten Pulang Pisau yang ke-19. Bersama wujudkan masyarakat yang inovatif, produktif, dan sehat. Selamat Hari Jadi Kabupaten Pulang Pisau yang ke-19. Untuk Kabupaten Pulang Pisau, semoga semakin sehat, semakin makmur rakyatnya. Semangat dan sukses bersama kita bisa. Mengucapkan selamat Hari Jadi Pulang Pisau yang ke-19 dengan semangat handap hapakat. Bersama kita bisa. Pulang Pisau sehat. Mari kita tingkatkan semangat dalam mewujudkan pembangunan di bumi handap hapakat yang semakin maju dan sejahtera. Kalau ucapannya, selamat Hari Jadi Kabupaten Pulang Pisau yang ke-19. Mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten. Mengucapkan masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetap optimis dengan menjaga 5M. Tetap optimis dengan menjaga 5M. Bersama kita bisa. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, mari kita tetap optimis dengan menjaga 5M. Bersama wujudkan masyarakat yang inovatif, produktif, dan sehat. Bersama kita bisa. Kita sukseskan agar bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses 19 tahun Kabupaten Pulang Pisau. Dengan semangat baru, bersama Bang Kalteng, bisa. Bang Kalteng sebagai bank milik pemerintah daerah terus berupaya melakukan sinergi, inovasi, dan layanan terbaik, dan turut mendorong pemulihan ekonomi nasional khususnya di Kabupaten Pulang Pisau. Bersama Bang Kalteng, mitra terpercaya meraih sukses. Pulang Pisau, Barigas.